Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sebagai wasilah diturunkan maghfirah, berkah, ridho, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini sebagaimana jadwal kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Baqarah. Ini sangat pendek untuk hari ini ya, tidak akan lama pembahasannya karena sangat pendek sekali ayat yang akan kita bahasnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat menginjak 53. Sekarang Al-Baqarah ayat 53. Di sini di slide sudah ditayangkan ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 53. Tidak terasa ya, sedikit demi sedikit ayat-ayat yang kita bahas, baik surah pendeknya, baik Bulughul Maramnya ataupun Riyadhus Shalihinnya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita kaji, setiap kalimat yang kita maknai, tadaburi dari Al-Quran ini, Allah menyingkap berbagai rahasia dari Al-Quran dan kita termasuk orang-orang yang terpilih yang Allah pahamkan kita terhadap isi Al-Quran, sehingga hati kita semakin hari semakin terpaut dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ini ya, di sini sudah terlihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Nah, di sini sudah ada terjemah ya. Wa itu huruf athof ya, wa, dan idz, ingatlah, ataina, wa itu, dan ingatlah, id, ketika, ataina, kami berikan, Musa, kepada siapa ya, kata Allah ini kami berikan Musa, kepada Nabi Musa, berupa apa Allah memberikannya? Al-Kitaba, yaitu berupa kitab, wal furqan, dan juga furqan atau pembeda. Di sini diterjemahkan furqan saja ya. La'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Baiklah, silahkan ada yang yang mau membaca dulu ya, membacakan dulu surah Al-Baqarah ayat 52. Silahkan, siapa? Ada yang mau menerjemahkan? 53, 52. 53 Umi, 52 udah minggu kemarin. Ya, 53 ya. Silakan Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id, dan ketika, ataina, telah kami berikan Musa, kepada Nabi Musa, Al-Kitaba, kitab Taurat, wal furqana, dan furqan, la'allakum, agar kalian tahtadun, senantiasa mendapat petunjuk. Baik, Yuyun sudah, silahkan. Yang lainnya satu lagi boleh. Coba Bunda nggih. Silahkan Bunda Juhro. Wa id, dan ketika, ataina, saya telah berikan Musa, Kami, kepada Bunda. Nah, ini kami. Kami telah berikan Musa, kepada Musa, Alkitab, kitab, wal furqan, dan furqan, la'allakum, agar kalian semuanya tahtadun, senantiasa mendapat petunjuk. Baik, sudah ya, sudah 2 orang.
Nah, jadi tidak akan dibahas dulu, ke ini adalah secara teksnya ya. Secara teksnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 53, wa iz, dan ketika ataina, kami ya, Allah menggunakan nahnu, kami, bukan berarti dipersepsikan banyak, tetapi nahnu di sini adalah li ta'zim, sebagai pengagungan. Di itu kami di sini, kenapa tidak menggunakan isim atau domir yang mutakalim, tetapi di sini ya ini mutakalim juga ya, tetapi untuk nahnu, kami. Nah, ini biasanya untuk fungsinya li ta'zim, untuk mengagungkan. Wa iz ataina, dan ketika kami memberikan ya Musa, kepada Nabi Musa, al-kitab, kitab. Jadi kitab di sini maksudnya adalah kitab Taurat, wal furqan, dan juga furqan, la'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, senantiasa mendapat petunjuk. Baik, kita lihat tafsir Jalalainnya. Tafsir dari karangan Imam Jalalain itu dua Jalal ya, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Baik, kita lihat tafsir dari Jalalain. Silahkan, ada yang mau baca dulu tafsir Jalalainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ketika ataina, kami memberikan Musa, kepada Nabi Musa, Alkitab, berupa kitab Taurat, At-Taurat, yaitu Taurat, wal furqan, dan furqan. Atfun merupakan atap, tafsir, sebagai tafsir dari Taurat. Ai al-fariqu, yaitu pembeda, bainal haqqi, antara hak, kebenaran, wal batil, dan kebatilan, wal halal, dan sebagai pembeda antara halal, wal haram, dan haram. La'allakum, agar kalian tahtadun, senantiasa mendapat petunjuk, bihi, dengan furqan itu, minad dhalali, dari kesesatan. Baik, sudah dikasih contoh sama Umi Yuyun. Silahkan yang lainnya, satu orang lagi boleh mencoba ya. Kita melancarkan bahasa Arab itu bukan untuk apa-apa, kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami setiap kata ya dalam Al-Qur'annya dengan tafsirnya. Dipersilahkan. Coba boleh ya. Silakan Ustadz Salim. Oh iya, Alhamdulillah ya, ada Ustadz Salim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina, dan ingatlah ketika kami berikan Musa, kepadamu Musa, Alkitab, kitab, At-Taurata, yakni kitab Taurat, dan wal furqan, dan pemisah. At-Tofa merupakan atof tafsir, at-tafsir, at-tofa tafsira merupakan apa tafsir, ayul fariqo, hubungan bainal haqi, ya. Al-Fariq. Gimana? Al-Fariq pemisah. Al-Fariq pemisah. Ya. Bainal haqi. Bainal haqi, antara yang hak, wal batil, dan yang batil, wal halal, dan yang halal, wal haramu, dan yang haram, am la'allakum, ya. Bentar. Agar kamu tahtadun, memperoleh petunjuk, bihi, dengannya, min dolali, dari kesesatan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Salim. Sama-sama. Baiklah, ini sudah ya sama Umi Yuyun sama Ustadz Salim. Pokoknya mau ada satu orang lagi, silahkan. Saya pun mencoba. Silahkan Bunda ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina, dan ketika kami berikan
Musa kepada Nabi Musa Alkitab Taurat kepada kitab Taurat wal Furqan sebagai pemisah atau tafsir apa ya? Atau tafsir Ayul Fariq yaitu pemisah bainal haq antara yang hak wal batil dan yang batil wal halal dan halal wal haramu dan haram la'alakum supaya kalian semua tahtaduna memperoleh petunjuk bihi dengannya mina dolali dari kesesatan. Baiklah. Maaf Bu Dokter. Very good. Very good ya Mi. Hebat. Balelo. Enggak apa-apa, semuanya sama ya, kita belajar di sini. Baiklah, di sini ya sudah sangat jelas tafsir dari kitab tafsir Jalalain itu. Di sini sangat ringkas sekali bahwa wa'iz dan ketika ataina kami memberikan Musa kepada Nabi Musa mana ya Alkitabah yaitu kitab. Nah, maksud kitab di sini tafsir dari Jalalainnya adalah At-Taurata ya, yaitu Taurat. Nah, jadi tafsir dari Jalalain itu kitab di sana itu yaitu tentu saja kitab yang diberikan kepada Nabi Musa At-Taurata yaitu kitab Taurat wal Furqana dan kitab Al-Furqan ya. Al-Furqan ini kalau menurut tafsir Jalalain ini adalah walaupun atap ya, kan ada wa atap ya, kitaba wa wal furqan. Ini atapnya fungsinya sebagai tafsir. Jadi tafsir dari bukan furqan yang lain. Jadi di sana itu menafsirkan dari Alkitab itu sendiri, yaitu furqan itu adalah di sini al-fariqu bainal haq wal batil gitu ya, bahwa furqan di sana itu adalah menjadi pembeda atau pemisah antara yang benar dengan yang salah ya, hak dengan yang batil. Juga tadi ya pemisah atau pembeda antara yang wal halal wal haram, antara yang halal yang haram. Nah, jadi dalam isi kitab itu tentu saja membedakan mana yang harus dijalankan sesuatu yang benar, mana yang harus dijauhi sesuatu yang batil, mana yang halal yang harus dilakukan, mana yang haram yang harus dijauhi. La'allakum tahtadun. Nah, isi Furqan dan kitab itu tentu saja berfungsi atau tujuannya adalah supaya kalian itu mendapatkan petunjuk bihi ya, dengan Furqan tadi minadz-dhalal, dari kesesatan. Nah, ini tafsir singkat dari Jalalain. Kita lihat tafsir lainnya ya. Sebelum ke Bu Dokter. Gimana, Mi? Layar yang tadi. Nah, Al-Fariq itu kan sebagai tafsir dari kitab Taurat Furqan. Nah, dalam akhir itu harokatnya ikut ke mansub atau gimana? Al-Fariqo. Oh iya. Kan tadi ini kan wa'id ataina musal kitaba at-taurata wal furqana. Nah, kalimah wal furqan ini at-taurata saja tadi ya, titik. Kemudian wal furqanu harusnya itu ya, kata-kata furqan ini atfu tafsirin yaitu. Nah, ini balik lagi kan Mi, kalau dari al-furqan yang kita baca. Kalau kita anggap wal furqanu di sini awal lagi kan, atau dan kalimat marfu ya. Iya. Al-fariqu bainal haqqi wal batili wal halali wal harami ya. Kalau kita anggap itu ya. Syukran. Iya, Bun. Mungkin itu samalah, pokoknya ini mah ijtihad saja ya kalau baca kitab itu ya. Sama kita teh tergantung ijtihadnya masing-masing ya, Mi, dianggapnya begini. Baik. Sekarang tafsir yang lainnya akan kita lihat. Sebelum ke tafsir Al-Baydawi, kita lihat dulu tafsir At-Tabari Al-Qurtubi ya. Walaupun saya tidak
sempat untuk mengkopinya, tetapi mari kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi, Quran surah Al-Baqarah ayat 53. Berarti iz, kata iz ya, wa iz ataina kan iz itu adalah menunjukkan waktu yang lalu. Kalau iza malil mustaqbal, kalau iz itu lil maldi. Jadi ketika dulu gitu dulu. Jadi kalau kita menemukan dalam bahasa Arab huruf atau adat iz dan iza, itu ada perbedaannya. Kalau iz itu lil maldi ya, sudah lalu. Kalau iza itu adalah nama waktu yang akan datang. Jadi sehingga makna dari ataina, nah kami berikan di sini ya. Jadi menunjukkan waktu lalu. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan Alkitab? Baik, supaya itu dilihat dulu ayatnya ya. Tadi id sudah ya, kalimah id itu sudah disampaikan tadi perbedaannya dengan iza lil mustaqbal, kalau id lil maldi. Nah kemudian kalau kalimah ataina itu tidak ada penafsiran yang lain ya, pokoknya kami berikan, ini sudah jelas. Kemudian Nabi Musa sudah jelas. Kemudian Alkitab, apa yang dimaksud dengan Alkitab? Nah dalam ayat ini maksudnya adalah kitab Taurat. Kenapa ditafsirkannya kitab Taurat? Karena berdasarkan ijma para ahli takwil ya. Dalam tafsir itu ada para ahli tafsir, ahli takwil ya. Walaupun mereka berbeda pendapat, kalau kata kitab mah ya, sebentar ada yang masuk dulu. Mana ada yang masuk dulu sebentar ya. Nah, jadi kalau kalimat Alkitab, kitab itu dimaksudkan Taurat, ini semuanya ijma. Para ahli takwil semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Namun ada perbedaan pendapat itu ketika maksud dari Al-Furqan. Ketika mereka menafsirkan Al-Furqan, ini ada perbedaan pendapat. Kalau kitab mah semuanya sepakat, ijma'nya itu kembali ke Taurat. Kalau kalimah Furqan ini banyak perbedaan pendapatnya ya. Jadi Furqan di sana maksudnya apa? Nah, misalnya di sini ada dari Imam Al-Faro ya dan Qutrub, beliau menyampaikan bahwa makna dari firman Allah wa ataina Musal kitab wal Furqan ini, bahwa maksudnya kami berikan Taurat kepada Nabi Musa dan Furqan kepada Nabi Muhammad. Nah ini kalau menurut Al-Faro seperti itu ya, bahwa Furqan di sana itu kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, namun Imam Hasan menyampaikan pendapat ini keliru gitu ya. Pendapat Qutrub ini, Al-Faro ini keliru. Kelirunya gimana? Dilihat saja dari sisi i'rabnya ya maupun maknanya, tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Misalnya dari sisi i'rabnya, kata yang diatofkan, biasanya kan ketika kita mengatofkan sesuatu, maka itu adalah ya seperti sesuatu itu gitu, pasti nyambung. Furqan di sana itu pasti atofnya ke kitab gitu. Jadi dari sisi i'rab saja itu sudah salah, karena menurut Imam Hasan, kata-kata yang diatofkan kepada sesuatu itu pasti seperti sesuatu itu. Tapi ya jika berdasarkan pada pendapat ini, maka kata yang diatofkan kepada sesuatu itu adalah lawan dari sesuatu itu. Nah, adapun dari sisi maknanya ya, dari sisi maknanya menurut Imam Hasan bahwa walaqad ataina Musa Harun al-Furqana. Nah, jadi dari sisi makna beliau menyampaikan, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Waharun al-Furqan. Nah, ini ditafsirkan maknanya di surah Al-Anbiya ya, bukan hanya di ayat ini saja. Nah, diantaranya Imam Al-Qurtubi ya, sama dengan Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat 1 itu selalu dihubungkan ya, ditafsirkan dengan ayat lain. Jadi ada yang semakna dengan ayat ini, yaitu di surah Al-Anbiya ayat 48. Kalau di surah Al-Anbiya yang 48 itu walaqad ataina, dan sesungguhnya kami sudah memberikan
Musa, kepada Nabi Musa, wa Harun, dan kepada Nabi Harun, al-Furqan, yaitu Furqan di sana itu kitab Taurat. Nah, jadi Furqan di sana itu maknanya menurut Imam Hasan adalah sama kitab Taurat. Kita belajar ya bagaimana para ulama tafsir ya berijtihad tentang suatu makna itu begitu luar biasa. Kalau kita tinggal menikmati ya bagaimana mujtahid dari para ulama tafsir. Makanya mohon maaf kalau ini banyak penafsiran, agak sedikit bingung. Yang terpenting kita ini kesungguhan para ulama dalam memahami satu kata, satu huruf dari Al-Quran gitu ya. Kemudian Abu Ishaq Az-Zujaj, beliau menyatakan bahwa Al-Furqan ini adalah Alkitab. Nah, jadi menurut Abu Ishaq kata ini diulangi lagi dengan 2 nama. Nah, ini ijtihad dari Abu Ishaq bahwa Al-Furqan itu sama Taurat juga Alkitab. Jadi menurut beliau kata Al-Furqan ini diulang ya dengan 2 nama yang berbeda. Ini litakid kalau menurut beliau untuk menguatkan. Nah, ini diriwayatkan juga dari Al-Faro ya. Kemudian An-Nuhas menyampaikan bahwa hal ini hanya berlaku dalam syair. Jadi pendapat yang terbaik dalam hal ini adalah pendapatnya Mujahid. Jadi menurut Nuhas, kalau yang seperti itu mah cenanya hanya berlaku pada yang sifatnya syair. Tetapi dalam hal ini pendapat yang paling baik adalah pendapatnya Imam Mujahid. Gimana pendapatnya Imam Mujahid? Bahwa kedua hal itu ya, Alkitab dan Al-Furqan itu adalah membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu adalah pokoknya kitab yang diajarkan kepada Nabi Musa. Gitu aja nih kata Imam An-Nuhas. Kemudian kita lihat ijtihad dari Ibnu Zaid. Kalau ijtihad dari Ibnu Zaid, menurut beliau Al-Furqan itu maksudnya adalah terbelahnya laut yang Allah berikan kepada Nabi Musa sampai benar-benar laut itu menjadi terpisah. Nah, jadi ada juga yang menafsirkannya seperti ini ya, Imam Ibnu Zaid, bahwa Al-Furqan di sana itu bukan kitab, tetapi menurut beliau adalah terbelahnya laut yang diberikan kepada Nabi Musa ya ketika dikejar Fir'aun, sehingga laut itu benar-benar menjadi terpisah gitu ya, sehingga Bani Israel bisa menyeberang. Nah, jadi ada yang menafsirkan Al-Furqan itu Ibnu Zaid mah laut yang terpisah. Kemudian dalam Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa menurut satu pendapat ya, yang dimaksud Al-Furqan itu adalah kelapangan dan kesusahan. Jadi lapang dan susah. Nah, di sini ada yang berijtihad seperti itu. Kenapa Al-Furqan di sana kok diartikan lapang dan susah? Nah, ini dalam pendapat dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi bahwa karena Bani Israel itu kan dulu diperbudak ya. Dulu itu mereka diperbudak bersama orang-orang Kipti ya. Nah, jadi bahwa Al-Furqan di sana adalah lapang dan susah karena mereka orang-orang Bani Israel dulunya diperbudak sama dengan orang-orang Kipti. Contohnya dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 29, ketika Allah menyebutkan kata Furqan itu adalah kelapangan dan jalan keluar nih. Buktinya di surah Al-Anfal kata-kata Furqan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, sayaj'al lakum furqana, pasti dia Allah akan memberikan kepadamu furqan. Furqan di sana di surah Al-Anfal itu adalah kelapangan dan jalan keluar. Jadi ada pendapat juga Al-Furqan di sana itu adalah kelapangan, maksudnya kelapangan lapang setelah adanya kesusahan gitu. Nah, jadi ditafsirkannya ada yang menafsirkan ayat Al-Baqarah 53 ini ditafsirkan dengan surah Al-Anfal ayat 29 bahwa Al-Furqan di sana itu kata-katanya menunjukkan kelapangan dan jalan keluar. Jadi ketika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan Furqan. Furqan di sana itu adalah jalan keluar atau kelapangan. Kemudian ada pendapat lain lagi, Furqan di sana itu adalah hujjah dan penjelasan. Nah, ini pendapat dari Ibnu Bahar.
Furqan di sana adalah hujjah ya, dan penjelasan-penjelasan tentang Toret. Nah, ini. Kemudian pendapat lain lagi. Nah, ada ini ya, kita jangan bosan-bosan. Kalau mereka kan para ulama betul-betul berijtihad gitu. Kalau kita kan hanya sekedar membacanya ya, atau kita menikmati dari ijtihad para ulama ini. Menurut pendapat ulama lain bahwa huruf wawu di sana adalah wawu silah gitu ya. Bukan wawu atof tetapi wawu silah, sehingga kalau dimaknai wawu silah itu maka menjadi maknanya kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab yang membedakan antara hak dan batil. Jadi huruf wawu kadang ditambahkan di dalam naat ya, dalam menyipati. Misalnya ketika orang-orang Arab menyipati fulanun hasanun wa tawilun. Nah, jadi wawu di sana fulanun hasanun wa tawilun. Si fulan itu sudah mahasan, tampan, tawilun lagi tinggi gitu. Nah, jadi silah. Nah, ini ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, sehingga dalil untuk menakwil ya, untuk menakwil dari yang tadi disebutkan itu di surah Al-An'am ya, di surah Al-An'am bahwa masih berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa atayna, kemudian kami telah berikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab di sana adalah Taurat, tamaman ya, untuk menyempurnakan, alalladzina ahsana, yaitu untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang ahsan, berbuat kebaikan, wa tafsilan, dan untuk menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu, yaitu untuk menjelaskan antara yang halal dan yang haram, antara yang kufur dengan yang iman, antara janji dan ancaman, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini. Ada juga pendapat lainnya bahwa Furqan di sana adalah, ini banyak sekali pendapat mengenai sebuah kata ya, para ulama itu sangat bersemangat dalam berijtihad. Menurut pendapat lain lagi bahwa Furqan di sana adalah perbedaan antara mereka, yaitu kaum Bani Israel. Ada para pengikut Fir'aun, yang mana kaum Bani Israel selamat, sedangkan para pengikut Fir'aun lainnya tenggelam. Nah, jadi kalau pendapat ini mah lebih ke melihat Furqan di sana itu adalah perbedaan Bani Israel ya, dan para pengikut Fir'aun. Ada Bani Israel yang selamat, ada para pengikut Fir'aun yang tenggelam. Contohnya dalam surah di penguatnya ya, kenapa menafsirkan seperti itu? Karena melihat di surah Al-Anfal ayat 41, Yaumal Furqan, kita pernah mengenal ya Yaumal Furqan dalam surah Al-Anfal ayat 41. Yaumal Furqan di sana itu menurut pendapat seseorang itu yang dimaksud hari Furqan itu adalah hari perang Badar, yang mana hari perang Badar ini Allah menolong Nabi Muhammad ya bersama para sahabatnya, dan Allah menghancurkan Abu Jahal beserta para pengikutnya. Nah, jadi kenapa Al-Furqan itu dimaknai seperti itu? Karena berdasarkan ijtihadnya dari surah Al-Anfal ayat 41. Kemudian la'allakum tahtadun. Nah, ini agar kalian mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Nah, di sini tafsirnya kalau di tafsir Imam At-Tabari bahwa supaya kalian itu mendapatkan petunjuk dari kesesatan gitu. Di sini ditafsirkannya ya nanti nyambung dengan ayat 54. Itulah tafsir dari Imam At-Tabari. Sekarang kita lihat tafsir-tafsir yang lain ya. Ini misalnya tafsir Imam Al-Baydawi. Kalau Imam Al-Baydawi ya dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau menyampaikan bahwa Alkitab ini menurut Al-Baydawi ya, Alkitab dan Furqan ini adalah sama ya, yaitu intinya Toret yang di dalamnya terhimpun kitab suci yang diturunkan dan hujjah yang bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Sehingga Imam Al-Baydawi ini baik Alkitab Al-Furqan ini adalah sama gitu, Toret gitu. Nah, walaupun Imam Al-Baydawi mengutip ya pendapat ulama lain bahwa sebagian ulama menyampaikan Al-Furqan di sini adalah apa maksudnya?
menurut Imam Al-Baydawi mengutip sebagian ulama bahwa Al-Furqan di sini adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mukjizat Nabi Musa ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil ya dalam berdakwah. Tetapi ada juga ulama yang menyampaikan bahwa Al-Furqan ini adalah pembeda antara mana yang kufur, mana yang iman, antara kekufuran dan keimanan. Nah, kemudian Al-Furqan ini juga ya sebagian ulama memaknai bahwa syariat. Jadi Al-Furqan itu adalah maknanya syariat yang dengan syariat itu menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kemudian ulama lain juga ya mengartikan bahwa di sana itu sejumlah ulama menyampaikan Al-Furqan di sana itu adalah pembelaan Allah untuk Nabi Musa ya dari kejahatan musuhnya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ada yang menafsirkan, jadi dalam Imam Al-Baydawi dalam kitab At-Tabari ya sama-sama mengutip para imam lain yang menyampaikan bahwa Al-Furqan di sana itu adalah bagaimana sikap pembelaan Allah terhadap Nabi Musa yang mana Allah menyelamatkan dari berbagai kejahatan musuhnya. Jadi Yaumul Furqan ini tadi ya berijtihadnya ketika mengartikan Furqan di sana itu adalah pembelaan Allah karena melihat surah Al-Anfal ayat 41 yaitu Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu adalah perang Badar yang mana Allah memenangkan ya, menyelamatkan Nabi Muhammad dengan para pengikutnya, tetapi Allah tadi Abu Jahal ya dengan para pengikutnya Allah kalahkan. Nah, kemudian Taurat dan Al-Furqan diberikan kepada Nabi Musa di sini agar kalian mendapatkan petunjuk. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara merenungi Alkitab ya, memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, disinilah secara singkat ya Imam Al-Baydawi. Kita lihat walaupun masih hampir sama semakna ya dalam beberapa tafsir itu, tapi kita lihat saja bagaimana tafsir Imam Al-Baghawi. Nah, Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil menyampaikan bahwa Alkitab ini adalah Taurat. Kemudian beliau mengutip Imam Mujahid yang menyampaikan bahwa Al-Furqan ini tidak lain adalah Taurat itu sendiri gitu ya. Bahwa Taurat itu bisa disebut dengan dua nama. Taurat itu dengan Alkitab, bisa juga dengan Al-Furqan. Kemudian Al-Kisai menyampaikan bahwa Al-Furqan ini adalah sifat dari Alkitab itu sendiri. Kalau pendapat Al-Kisai ya, bahwa Al-Furqan di sana itu adalah sifat dari Alkitab ataupun dari Taurat, bahwa sifat Taurat itu adalah sebuah kitab yang bisa memisahkan mana halal, mana haram gitunya, seperti itu. Kemudian Yaman bin Roban menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah tadi. Jadi menurut Yaman, Al-Furqan di sana itu adalah pembelahan laut supaya kalian mendapatkan petunjuk jalan melalui Taurat gitu. Jadi tentang pembelahan laut, bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa berserta pengikutnya dan Allah melenyapkan tadi ya Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian tadi ya ini hanya kesimpulan saja dari Imam At-Tabari. Beliau menyampaikan ya bahwa Imam At-Tabari tadi mengutip Ibnu Abbas gitu ya, bahwa Al-Furqan ini adalah gabungan nama ya. Al-Furqan ini pokoknya gabungan dari nama Taurat, Injil, Zabur, nah dan Al-Furqan. Kemudian Ibnu Zaid yang dikutip At-Tabari menyampaikan ini hampir sama ya, baik Al-Qurtubi, At-Tabari gitu, Jalalain. Di sini Imam At-Tabari mengutip ya Ibnu Zaid yang menyampaikan bahwa Al-Furqan ini pada surah Al-Anfal ayat 41 beliau menyampaikan bahwa Al-Furqan itu pokoknya merupakan sama dengan yang ditafsirkan dalam Al-Anfal, hari perang Badar, yang mana pada perang Badar itu Allah
memisahkan mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Nah, kemudian Allah memberikan Al-Furqan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah memisahkan Bani Israel dari Fir'aun dan pasukannya, sehingga Allah menyelamatkannya, sehingga Allah memisahkan kedua kelompok ini dengan pembelaan Allah terhadap salah satu kelompok. Nah, demikian juga Allah memisahkan Nabi Muhammad dan musyrikin Makkah. Allah memisahkan Nabi Muhammad dengan orang musyrik Makkah, sebagaimana Allah memisahkan Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Nah, ini gitu ya, banyak pendapatnya. Nah, sebentar, udah mau tuh, tapi masih ada yang masuk. Jadi seperti itu ya. Kemudian Alkitab, kalimat Alkitab di sana atau penulisan, ditulisnya Alkitab ya. Alkitab itu kan masdar ya, kataba yaktubu kitaban, Alkitab. Tapi walaupun diartikannya penulisan, tetapi maknanya adalah maktub, tulisan, supaya mereka mendapatkan petunjuk dan mengikuti kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu, karena Allah menjadikan Taurat sebagai petunjuk bagi mereka, ya tentu saja bagi mereka yang menerima dan mereka yang mengikuti petunjuk dalam kitab Taurat itu. Nah, di sini masih di barusan itu ya, Imam At-Tabari ya, terakhir beliau di sini di kesimpulannya bahwa pemberian Taurat ini terjadi setelah mereka keluar tadi ya dari laut, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 43. Nah, ini ditafsirkan juga dengan surah Al-Qasas ayat 43. Sedangkan Abu Su'ud dalam kitab tafsirnya Irsyadul Aqli Salim fi Mazaya Kitabil Karim menyampaikan bahwa Alkitab di sana itu merupakan syariat yang bisa memisahkan mana yang hak dan batil. Nah, mungkin hanya itu saja tafsir pendek dari Quran surah Al-Baqarah ayat 53 ya. Sangat pendek sekali penafsirannya, dan satu kitab, baik Al-Qurtubi, kitab Jalalain gitu ya, kitab At-Tabari, Al-Baidawi, Al-Baghawi, semuanya satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani ya, kita bisa meneladani para imam ahli tafsir, begitu mereka sangat antusias sekali dalam mengijtihadi satu huruf, satu kata gitu ya dalam setiap yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita pun sama gitu ya, bahwa setiap kata atau yang ada dalam Al-Quran itu kita maknai, oh ini maksudnya seperti ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita mengulang-ulang ya, menafsirkan setiap huruf, setiap kata yang ada dalam Al-Quran, mudah-mudahan lidah kita Allah bimbing ya, Allah bimbing untuk memahami berbagai ilmu Allah. Kemudian Allah bimbing hati kita untuk senantiasa terpaut dengan kalimah-kalimah atau kalamullah ya, dengan kalam-kalam Allah. Kita semakin hari semakin terpaut dengan kalam Allah, semakin terpaut dengan lebih mencintai Allah lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator siapa? Kembali tadi ke Bu Zuhra atau siapa enggak? Udah Zuhra. Maaf tadi belum tak buka. Saya udah ngomong tapi belum tak buka. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty Inayanti yang telah memaparkan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 53. Ya. Semoga kita bisa memahami apa yang disampaikan beliau dan untuk selanjutnya bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mohon maaf Bunda Fenty, boleh ngasih masukan Bunda? Ya, gimana, Bun? Ini pengucapan Taurat, At-Taurat, Bunda sering bacanya Toret gitu.